Pernahkah Anda merasa jemu saat mendengar orang berpidato atau berbicara? Atau Anda pernah melihat bagaimana tidak jelasnya seorang tokoh publik berbicara di televisi, padahal ia tengah menginformasikan hal yang penting? Sulit berkomunikasi yang efektif adalah masalah hampir banyak orang. Tak heran kemudian muncul anggapan bahwa orang yang asik berbicara di depan publik adalah orang yang pintar ngomong. Padahal sebenarnya semua orang bisa berbicara di depan publik. Yang diperlukan hanya satu, jangan berpikir negatif dan menghilangkan rasa cemas. Berangkat dari keprihatinannya terhadap gaya bicara orang Indonesia yang tanpa ekspresif dan selalu berpikir negatif, Rani Badri Kalianda memutuskan untuk mendirikan Soul of Speaking. Awal mulanya waktu aku bikin dengan istri The Soul of Speaking itu, aku melihat agak prihatin karena aku melihat ada krisis ekspresi dari banyak tokoh politik, orang tua. Mereka tuh sangat piawai mengungkapkan rasa marah. Tapi ketika mereka mengungkapkan rasa bahagia, nggak pernah muncul di wajahnya. Sering kan banyak tokoh politik bicara, saya akan bangun Indonesia dengan cinta. Loh, mukanya serem-serem. Loh, bagaimana dia bisa bangun dengan cinta, mukanya serem? Atau ada lagi yang bingung. Aneh mau ngomong apa. Lalu banyak anak-anak itu kalau sekarang, anak-anak Indonesia kalau lagi di kelas, itu lagi menyimak, itu mukanya serem semua. Karena mereka selalu sering dimarahin oleh orang tuanya. Jadi berangkat dari keprihatinan akan kurangnya ekspresi yang dia sukai. Yang dia sukai. Nah, karena kan hidup manusia dibentuk oleh pola asuh awal. Nah, pola asuh kita sebagian besar, nggak semua loh, sebagian besar itu dibentuk oleh pola kecemasan. Nggak boleh begini, kalau nggak begitu ntar begini, kalau nggak ini, semuanya penuh dengan ketakutan. Sehingga di kepala dia yang ada ketakutan, sehingga mereka lebih piawai untuk mengucapkan hal-hal yang menakutkan dan mencemaskan. Nah, karena itulah, ini mesti ada Soul of Speaking. Rani yang lulusan Institut Kesenian Jakarta ini mendefinisikan Soul of Speaking sebagai gaya komunikasi terstruktur yang menyelaraskan pikiran dan perasaan dengan jiwa. Menurutnya, jika seseorang memiliki pikiran dan perasaan negatif, maka cintanya tidak muncul. Sebaliknya, jika pikiran dan perasaan positif yang ditonjolkan, maka yang muncul adalah soul atau cinta. Ketika kita ingin anak kita nakal banget nih, tapi perasaan kita cemas, bukan malah anak itu berubah, malah makin nakal kan? Karena manusia kalau dilarang bukan makin takut, makin berani. Dan manusia sebagian besar nggak suka diperintah. Isi Alkitab, isi Al-Quran kan perintah semua tuh. Makin diperintah makin berani. Nah, disinilah dibutuhkan suatu strategi bagaimana berkomunikasi. Apabila perasaan kita sudah bahagia, tidak ada kecemasan, maka kata-kata yang keluar pun pasti sama. Ilmu teater yang dimiliki dan pengalamannya pernah menjadi jurnalis serta kolaborasi dengan istrinya yang seorang psikolog menjadikan gaya pembelajaran Soul of Speaking memakai metode jurnalis, psikolog, dan teater. Jadi bahasa itu akan membentuk karakter dan perilaku seorang. Ini orang Chinese, gitu ya. Punya anak, pasti model suaranya sama, pelok juga. Oke, ini orang Irian, suaranya kayak orang Ambon, ya. Woi, kemana? Misalnya gitu. Pasti punya anak, logatnya sama. Nggak mungkin tiba-tiba logat Jawa. Artinya bahwa orang cadel, orang gagap itu karena proses dia sering mendengar banyak hal yang tersimpan di memorinya. Dan itu gampang sekali. Hanya dengan metode mengucapkan huruf R, maka cadelnya, aksentuasi kedaerahannya akan hilang. Kenapa huruf R? Nah, ini menarik. Waktu kita kecil, seorang anak bisa dikatakan sudah pandai berbicara kalau sudah bisa mengucapkan ular melingkar di atas pagar. Di Soul of Speaking ini, Rani Badri tak hanya berbagi ilmu dan membuat orang jadi percaya diri ketika berbicara dengan penuh jiwa. Orang juga diajak untuk mengenal kembali dirinya. Orang diajak untuk melepas luka batin yang pernah dialami. Pengagum gaya bicara Bung Karno ini melihat ada satu hal yang membuat orang Indonesia kurang mampu bicara dengan luwes. Penyebabnya adalah pola asuh dari orang tua. Orang tua lebih sering menakut-nakuti anaknya
ketimbang menyampaikan hal-hal yang optimis. Kayak sekarang contoh misalnya, kenapa sih kita ingin punya banyak hal dalam hidup kita? Misalnya tahu di ibu kita, ini pensil punya Vina, ini tas punya Vina, ini buku punya Vina. Dan akhirnya apa? Vina ingin punya semuanya. Harusnya kan ibu kita mengatakan, ini tas tanggung jawab Vina, ini pulpen tanggung jawab Vina. Maka Vina akan bertanggung jawab setiap menerima sesuatu. Itu pertama. Terus kita dilatih kata-kata yang sangat negatif. Contoh deh, ini Budi, ini Ibu Budi. Budi pergi ke sekolah, ibu pergi ke pasar. Nah kalau ibunya sering pergi ke pasar, udah tahu dong, pasti bangsa ini konsumtif. Makanya kita impor semua tuh. Hobinya belanja. Kamu Vina coba. Vina kalau jalan-jalan deh. Nah, ibu ke pasar. Berarti kan kalau ibunya sering ke pasar, berarti taunya belanja semua dong. Rani mengingatkan agar orang tua membangun pola pikir konsekuensi untuk anaknya, bukan menakuti anaknya dengan kecemasan. Dibangun konsekuensi, bukan kecemasan. Konsekuensi misalnya begini. Nah, kalau kamu tidak sekolah, kamu tuh akan menjadi orang yang miskin. Tetapi, agar kamu tidak miskin, maka ayahnya memberitahu bagaimana menjadi kaya, walau tidak memiliki pendidikan formal. Misalnya seperti itu. Kita kan semua kecemasan, bukan konsekuensi. Vina, kalau kamu tidak bisa bahasa Inggris, kamu akan mengalami hambatan ini. Agar kamu tidak mengalami hambatan, kamu mesti memiliki kemampuan ini. Kamu tuh kalau nggak belajar tuh jadi orang susah loh. Kamu jadi bodoh. Bodoh. Lalu seperti apa? Nggak dikasih imajinasi apa-apa. Jadi Gitu mereka loh. takutnya cemas ya? Cemas semua. Dan selalu dibandingkan keluar. Sehingga mereka tidak percaya diri. Gitu loh. Rani Badri berharap dengan belajar Soul of Speaking, makin banyak orang Indonesia kembali menjadi ramah, ekspresif, dan jauh dari gaya bicara negatif. Orang bule kalau melihat matahari itu yang terang benderang tuh, dia pasti tersenyum. Oh, very hot. Coba kita, aduh, brengsek, panas banget nih. Pasti berutu. Dan orang bule, saya pernah teman saya nih di Bali, masuk jauh-jauh, dia flu. Aku nanya sama dia, are you sick? Jawaban dia apa? No, I'm fine. Dia marah, dia bilang sakit. Kalau kita belum ditanya, udah 3 hari ini kagak enak. Nah, selalu. Dan ingat baik-baik, ini penelitian seorang profesor, dia mengatakan bahwa 70% kosakata kerja yang ada di muka bumi itu adalah kosakata kerja negatif.